Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi Pak Pram, tatap muka ke-11 mata kuliah pengantar ilmu pertanian. Pada tatap muka ke-11 ini kita akan membahas kendala pengembangan pertanian. Kendala pengembangan pertanian. Apa saja kendala-kendala pengembangan pertanian? Kita coba lebih dalam. Tantangan pembangunan pertanian. Sebagai tantangan, ternyata ada 7 tantangan yang dihadapi untuk membangun pertanian Indonesia lebih maju lagi. Yang pertama adalah perubahan iklim, yang kedua adalah kondisi perekonomian global ketika ada gejolak harga pangan global, ya. Lalu yang keempat adalah bencana alam, yang kelima adalah peningkatan jumlah penduduk, keenam adalah aspek distribusi, dan 7 adalah laju urbanisasi. Ini adalah tantangan-tantangan yang harus dijawab dan harus diselesaikan oleh pemerintahan sekarang. Untuk mengembangkan bisnis pertanian, khususnya di Indonesia, dijumpai beberapa permasalahan dan identifikasi kendala-kendala yang dihadapi. Pertama adalah kendala substansi dan kendala organisasi atau kelembagaan, ya. Kendala substansi dan kendala organisasi. Kendala substansi tersebar beberapa substansi. Yang pertama adalah hamparan lahan usaha tani, sehingga penyebaran informasi sulit dilakukan karena memang negara Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga mengkoneksikan satu dengan yang lain sangat sulit. Yang kedua, kurang beragamnya komoditas ekspor dan pasar ekspor. Jadi memang diversifikasi komoditas ekspor dan pasar ekspor itu harus kita kuasai dengan diversifikasi produk-produk pertanian yang standar internasional tentunya. Kurangnya kegiatan dan pengetahuan untuk menyiasati pasar atau market intelligence. Ya, memang ini harus menjadi PR pemerintah untuk mengatasi dan juga mengangkat harkat petani untuk lebih baik lagi. Yang keempat, kurangnya upaya promosi pasar di luar negeri. 5, kurang memadainya dukungan pemerintah untuk merangsang dan mempermudah akses pasar. 6, kurang upaya untuk mengembangkan standar mutu hasil pertanian yang menyangkut bahan mentah maupun hasil olahan. Yang ketujuh adalah kelangkaan kualitas sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan yang memadai dalam manajemen agribisnis, teknologi pangan, serta pengetahuan tentang pertanian sendiri. Lalu kendala yang kedua, kendala organisasi atau kelembagaan. Yang pertama adalah belum berkembangnya lembaga pemasaran domestik maupun ekspor yang memadai atau yang bermutu. Informasi pasar kepada petani secara asimetris, akibatnya belum berfungsinya lembaga-lembaga pemasaran yang connect langsung dengan petani. Jadi masih ada sub yang di tengah itu yang menjadi variabel-variabel antara salah satunya adalah seorang pemborong atau seorang yang penebas, itu menjadi faktor kendala kamu saya. Upaya koordinasi intensif dalam membangun sistem informasi terpadu belum banyak dilakukan. Itu kendala-kendalanya ya untuk kelembagaannya. Berikutnya, kendala kelembagaan yang keempat, iklim persaingan belum berkembang secara baik. Yang kelima, kelemahan manajemen terutama di daerah-daerah pedesaan masih sangat kurangnya asosiasi-asosiasi atau lembaga-lembaga untuk setiap jenis komoditas, ya. Asosiasi petani padi, asosiasi petani bawang, asosiasi petani pisang dan lainnya memang harus ada untuk melindungi daripada petani produk-produknya dan juga segala dokumen-dokumen pendukungnya, begitu. Kendala pengembangan pasar produk pertanian, ternyata juga banyak kendala, ya. Ada 8 kendala yang sempat terrekod. Yang pertama adalah teknologi informasi atau komunikasi masih perlu ditingkatkan. Yang kedua, lokasi pertanian di pedesaan yang terpencar. Yang ketiga, infrastruktur yang kurang memadai, sekarang ini dikerjakan oleh pemerintah Jokowi. Sharing informasi melalui networking system masih terbatas.
5. Struktur pasar yang sering terdistorsi. Posisi tawar petani rendah. Nah, ini petani rendah ini harus kelembagaan jawabannya ya. 7. Kurang dimanfaatnya lembaga pemasaran. Yang ke-8 adalah akses pemasaran yang kurang dimanfaatkan oleh petani. Ya. Kendala dan strategi umum peningkatan pertanian terkait dengan input dan output dalam sistem produksi pertanian secara terpadu di beberapa lokasi. Misalnya ini ya, kendala alam ya, keterangannya ada jarak, topografi yang naik gunung dan lainnya, juga infrastruktur, jalan, prasarana komunikasi yang masih lemah. Strateginya adalah pengembangan sarana prasarana transportasi dan komunikasi pedesaan, jalan-jalan desa, angkutan desa di pedesaan itu harus ditingkatkan lebih bagus lagi ya, lebih mampu lagi. Kalau kendalanya teknologi tentunya adalah pengetahuan dan keterampilan, sehingga dengan penyuluhan, pendidikan, pelatihan, workshop dan lainnya. Kendalanya kelembagaan, di situ ada adat, ada budaya masyarakat, kebijakan, peraturan pemerintah, struktur tata niaga dan lainnya. Tentunya di sini adalah capacity building masyarakat perlu dicermati, perlu didampingi, perlu dikuatkan. Dan juga capacity building juga mulai tenaga penyuluh, pendamping, baik penyuluh pemerintah, penyuluh swasta juga harus lebih berdaya lagi. Dan juga kebijakan-kebijakan tentang pemasaran atau tata niaga. Kendala yang berpotensi menjadi tantangan. Yang pertama adalah industri nasional akan menghadapi tantangan pasar bebas ya. WTO itu adalah pasar bebas yang sekarang sudah diterapkan ya. Indonesia harus mampu bersaing. Baik itu iklim persaingan yang ketat atau juga membanjirnya produk pangan impor. Produk pangan impor sudah masuk ke sini ya, terutama yang buah-buahan sudah sering ya, sudah buah kiwi, buah pir, buah apel dan lainnya sudah masuk ke Indonesia, sehingga Indonesia harus bisa produksi sendiri. Untuk memenangkan persaingan tersebut, tantangan yang paling dominan bagi industri pangan adalah kemampuan untuk ya memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan yang akan mereka konsumsi bermutu ya, berkualitas, aman, serta pada harga yang terjangkau. Ini yang menjadi tantangan, yang menjadi peluang ya. Kendala industri pangan di Indonesia yaitu pertama adalah untuk menjamin keterselenggaraannya perdagangan bebas yang jujur dan juga bertanggung jawab, perlu dibentuk organisasi perdagangan. Ini WTO sudah dibentuk ya, khusus untuk mutu dan keamanan pangan. WTO telah membangun 2 kesepakatan, yang pertama adalah SPS dan juga TPT atau Sanitary and Phytosanitary Measure atau keamanan pangan. Yaitu kedua adalah TPT atau Technical Barrier and Trades untuk mutu pangan. Ini sudah ditetapkan oleh WTO, tentunya ini Indonesia harus siap-siap untuk mengikutinya gitu kan. Kendala-kendala belum terbentuknya Badan Koordinasi Pengawasan Pangan ya. Sumber dana terbatas, baik itu produksi pangan didominasi industri kecil ya. Sekarang industri UMKM kecil luar biasa, tapi industri besar masih tergantung dengan BUMN. Tradisi konsumsi pangan berpeluang keracunan ya. Bahan tambahan pangan yang aman dan tidak bersifat praktis, tidak tersedia secara mudah, tidak tersedia secara murah dan juga siap pakai. Peluangnya, ini menjadi peluang harusnya masuk era global, mutu dan keamanan menjadi sangat penting. Yang kedua adalah diterapkannya otonomi daerah, sehingga potensi daerah bisa dikembangkan secara optimal karena ada kekuasaan yang melimpah di suatu daerah. Ketiga, tersedianya sistem pengendalian keamanan mutu pangan ya, itu harus ditersediakan dengan baik. Nah, permasalahan pembangunan pertanian seperti yang disebutkan di atas itu kemarin ada 8, ini saya mencoba membreakdown menjadi indikator-indikator. Permasalahan lahan tentunya adalah konservasi lahan yang tidak terkendali ya. Hutan-hutan sudah banyak beralih fungsi menjadi lahan-lahan industri untuk pangan dan non pangan ya, atau mungkin menjadi industri non pertanian. Yang berikutnya indikator di lahan, penurunan kualitas lahan, rata-rata kepemilikan lahan yang sempit dan lainnya. Infrastruktur, kerusakan jaringan, irigasi yang kemarin kita bahas ya, irigasi juga sangat mempengaruhi ya.
pendangkalan waduk ya, pendangkalan waduk, dan sistem benih ya, pengadaan benih tidak sesuai dengan musim tanam ya, atau keberadaan benih belum tersedia secara baik dan benar. Regulasi atau kelembagaan perizinan investasi dan pengembangan integrasi memang agak sulit di situ. SDM, kemampuan petani dan juga peternak dalam memanfaatkan teknologi maju kurang baik. SDM, tenaga muda yang terjun di bidang rendah ya, dan juga keterbatasan penyuluh ya, ini yang menjadi konsentrasi kita untuk kita bahas. Permodalan, sulit mengakses ke permodalan ya, karena petani memang lahannya sedikit sehingga menjadi susah untuk pinjam modal. Tunggakan kredit usaha tani belum selesai, dan juga syarat-syarat yang lainnya. Ini adalah 6 dari 6 yang kami sebut dari 8 yang tadi 8, tapi ini sudah ada indikator-indikatornya. Potret pertanian di Indonesia seperti ini ya, potret pertanian di Indonesia cukup berat ya. Jumlah petani berdasarkan usia paling tinggi adalah yang tua-tua, lebih dari 45 tahun ya. Persentasenya yang ini, yang kuning ya, yang kuning persentasenya 65%. Sedangkan usia 35 sampai 45 25,31%, sedangkan yang muda atau di bawah 35 tahun 9,5%. Artinya ini dominannya yang petani tua. Jumlah penduduk miskin di Indonesia 2015 sampai 2018 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin ya, berarti semakin mampu ya. Dari 2015 11,22 sampai 10,86 sampai 2017 mulai 10, untuk 2018 sudah 9,82. Enggak tahu nih nanti yang 19, 20 yang pandemi ini moga-moga juga tidak meningkatkan jumlah yang miskin ya. Inovasi pertanian yang perlu dilakukan adalah changing perspektif, yaitu merubah mindset orang, merubah mindset petani, pedagang untuk lebih meningkat lagi. Mencetak petani muda ini menjadi tantangan. Pertanian berprestasi ini menjadi tantangan. Penerapan revolusi industri 4.0 dengan memanfaatkan IT, internet of things dan lainnya perlu ditingkatkan lagi. Dan logistik ya, atau e-commerce, ini sumbernya dari Kementan ya. Nah, ini data pustaka yang bisa dibaca dari mulai Amade, Dudung sampai Sutrisno ya. Mungkin hanya kita yang memerlukan dan membutuhkan berterima kasih kepadanya untuk senantiasa terhubung. Terima kasih, thank you very much. Kita selesaikan untuk tatap muka yang ke-11 tentang kendala pengembangan pertanian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.